Hai, jumpa lagi di channel pembelajaran transformasional. Banyak orang bertanya kepada saya tentang metaverse. Metaverse itu apa sih? Sebelum membahas apa itu metaverse, saya mau mengatakan bahwa nama metaverse itu sebetulnya keliru. Meta itu berarti yang lebih dalam dari sesuatu. Contoh, metakognisi itu berarti berpikir tentang berpikir. Meta learning berarti belajar tentang belajar. Meta analisis berarti menganalisa hasil-hasil analisa. Jadi meta itu sesuatu yang lebih dalam, yang mendasari. Metaverse yang sekarang banyak dibicarakan itu lebih tepat dinamai memeverse. Memeverse berarti sesuatu yang meniru universe. Sesuatu yang meniru ruang alam semesta dengan isinya. Nah, karena itu lebih tepat disebut sebagai memeverse. Kalau saya mau menggambarkan metaverse ini, atau lebih tepatnya memeverse, dengan cara yang sederhana, itu mudah digambarkan sebagai kombinasi atau perpaduan antara Zoom atau Google Meet atau grup video call WA, WhatsApp, dikombinasikan dengan media sosial seperti Facebook. Ya, kalau di dalam Zoom kita berinteraksi dengan orang lain seolah-olah berhadapan dengan orang-orang tersebut yang di dalam kenyataannya mereka berada di tempat-tempat yang berbeda, dan di dalam percakapan itu diwakili oleh streaming video dirinya atau avatar dirinya berupa foto. Ya. Nah, dalam memeverse orang lebih jauh lagi masuk di dalam suatu ruang virtual, berinteraksi dengan orang-orang dan benda-benda yang dibuat di dalam memeverse tersebut. Seolah-olah nyata yang diwakili oleh avatar, yaitu suatu objek virtual yang mewakili orang di dunia nyata. Nah, avatar ini bisa dibuat menyerupai orang itu atau dengan bentuk yang lain, termasuk kalau dia mau pakai avatar binatang, tumbuhan, atau apa saja. Yang penting bahwa disepakati bahwa avatar ini mewakili orang itu. Nah, sekarang bayangkan Facebook. Orang bisa pakai namanya sendiri, fotonya sendiri, atau dia bisa pakai nama apa saja, fotonya juga foto apa saja, terserah. Nah, tetapi kemudian ada kesepakatan bahwa oke, ini saya, itu kamu. Nah, bedanya dengan
Zoom atau Google Meet, di dalam Memiverse kita bisa berkomunikasi langsung ke orang tertentu. Dan kita bisa menyingkir dari ruang Memiverse ini, mungkin masuk kamar tersendiri, tutup pintu, lakukan apa saja, tanpa orang lain tahu. Nah, di dalam Memiverse ini, kita bisa berinteraksi dengan siapa saja yang ada di dalam Memiverse ini. Ya, kalau misalnya orang yang kita sukai menjadi warga Memiverse tertentu, maka kita bisa dekati dia, berinteraksi dengan dia. Tapi kalau orang itu tidak ada di dalam Memiverse yang kita menjadi penghuninya, maka ya tidak bisa. Ya, sama seperti kita tidak bisa berkomunikasi melalui Facebook dengan orang yang bukan anggota Facebook dan bukan teman kita. Nah, di dalam Memiverse, kalau kita mendekati seseorang dan orang itu tidak mau kita dekati, ya tetap saja tidak bisa berinteraksi. Ya. Tetapi Memiverse menjanjikan fantasi yang menggiurkan. Bayangkan, kalau ada misalnya wanita yang kita sukai, yang di dalam dunia nyata mungkin menjadi istri orang lain, misalnya. Tapi di dalam Memiverse, bisa saja dia menerima pendekatan kita dan kemudian menjadi pacar kita. Atau kalau secara nyata kita tidak bisa mendekati Presiden Jokowi, katakanlah. Nah, di dalam Memiverse, kita bisa coba mendekati, dan kalau dia anggap bahwa kita merupakan teman interaksi yang menarik, maka kita bisa berinteraksi. Nah, apakah interaksi itu semu saja atau cukup nyata? Nah, di sini peranan otak manusia yang luar biasa dan yang bodoh sekali itu. Otak kita bisa membuat sesuatu yang maya, sesuatu yang virtual, pengalaman virtual, seolah-olah nyata. Sehingga interaksi kita, walaupun itu di dunia virtual, bisa sangat bermakna bagi kita secara individu. Ya. Nah, contoh paling ekstrim misalnya. Ketika kita, maaf ya, melakukan hubungan dengan wanita yang kita sukai di dunia Memiverse, di dunia nyata, otak kita mengalami itu, sehingga reaksi tubuh kita bisa sangat nyata, sangat real, sangat hidup. Nah, inilah yang saya katakan Memiverse memberikan tawaran yang menggiurkan, pengalaman yang terasa sangat nyata. Nah, di sini saja bisa Anda bayangkan daya tarik, bahkan pengaruh adiktif atau sesuatu yang menyebabkan kecanduan orang-orang yang masuk di Memiverse ini. Nah, di sini luar biasa dan kreatifnya orang-orang yang menciptakan Memiverse. Mereka itu tahu bagaimana cara otak bekerja
Bagaimana otak mengatur reaksi tubuh kita sampai pengalaman yang kita alami di Mimiverse itu terasa begitu nyata di dalam dunia nyata kita, dunia fisik kita. Luar biasa. Nah, situlah kita diperhadapkan kepada pilihan. Apakah kita mau mengalami sensasi yang luar biasa ini yang dijanjikan oleh Mimiverse, pengalaman yang tidak bisa kita alami di dunia nyata karena banyak batasan-batasan. Misalnya contoh, apakah dibatasi tempat, jarak, atau dibatasi oleh aturan-aturan agama misalnya. Di Mimiverse itu bisa terjadi. Dan selama aturan yang ada tidak mengatur tentang suatu kegiatan, apakah legal atau tidak legal, maka itu tidak menjadi masalah. Nah, ini dia. Luar biasa. Oke. Untuk sementara itu dulu. Di lain kesempatan saya akan membahas lebih dalam mengenai proses-proses yang terjadi di dalam otak yang menyebabkan pengalaman di dalam Mimiverse bisa jadi pengalaman yang sangat luar biasa. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.